Kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan membahas terkait rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Masih Undang-Undang Perampasan Aset karena memang bolanya berputar di sana. Untuk menangani kasus korupsi di Indonesia sangat penting dilakukan Undang-Undang Perampasan Aset karena memang ini untuk recovery negara, landasan hukumnya sangatlah kuat. Negara berhak atas apapun yang dicuri oleh para koruptor tersebut. Tentunya, hukum di Indonesia perlu dievaluasi karena memang ternyata angka korupsi terus ada di Indonesia dan tentunya untuk menuju Indonesia Emas 2045 haruslah disahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Berulang kali Presiden Joko Widodo mendorong DPR untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut. Presiden Jokowi mengatakan bahwa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset adalah sesuatu hal yang penting dan mendesak. Bayangkan, sekelas presiden pun mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang penting lagi pula mendesak. Tentunya ada dua hal yang harus kita ungkap di sini, penting dan mendesak. Itu adalah sesuatu yang sangat urgensi luar biasa. Apalagi untuk penanganan korupsi ini kita tidak boleh mencela-mencela, tidak boleh terlalu banyak teori. Kita harus sigap dan cepat karena ini berkaitan dengan aset negara yang dicuri dengan cara-cara yang tidak benar dan licik. Tentunya kita wajib berharap dan wajib dorong terus pemerintah untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset karena tanpa undang-undang perampasan aset maka rasanya akan sangat sulit untuk membasmi para koruptor di Indonesia. Semua berharap rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan dan saya yakin teman-teman pun sudah menyampaikan di kolom komentar kami bahwa mayoritas dari teman-teman sangat mendukung undang-undang perampasan aset ini disahkan. Dan ini adalah sisi positif yang saya apresiasi dari rekan-rekan semua viewer portal politik yang melek dan peduli terhadap rancangan undang-undang perampasan aset dan ini harus dijaga. Kita harus kawal bersama rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan dan ini urgensinya wajib, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tentunya meskipun Ketua DPR mengatakan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset tidak memungkinkan untuk dibahas di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ini patut kita cermati. Kenapa hal tersebut bisa terjadi sedangkan Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode atau 10 tahun teman-teman. Kita semua sudah tahu Presiden berulang kali menggelar konferensi pers, salah satunya adalah terkait rancangan undang-undang perampasan aset. Bahkan Presiden sendiri sudah mengirimkan surat Presiden terhadap DPR, namun belum ada respon karena memang kita pun harus melihat dari sudut pandang yang luas untuk rancangan undang-undang perampasan aset ini. DPR pun memerlukan waktu yang cukup untuk mengesahkan sebuah rancangan undang-undang hingga ke tahap disahkan atau yang lebih jelasnya ketok palu. Kita berharap bahwa DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset dan memang jika tidak ada waktu di era kepemimpinan Presiden Jokowi, maka waktu yang diperlukan di era kepemimpinan Presiden Prabowo sangatlah lambat sekali. Dan waktunya sangat banyak untuk DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tersebut. Dan kita harus tahu bahwa Prabowo pun mengatakan dirinya akan sangat mendukung rancangan undang-undang perampasan aset dan tidak akan tebang pilih terhadap koruptor. Serta dia menyatakan pemerintahan Prabowo Gibran akan bertindak tegas untuk segala tindak pidana korupsi.